Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Jadi kalau mau nyalahin, bukan sama saya nyalahinnya, sama orang yang melanggar. Saya hanya minta, coba nanam pohon. Masa nanam satu pohon aja nggak mau? Anda betullah berdosa di sini. Dosa terhadap lingkungan, orang meninggal. Betul Pak, betul Pak. Anda mendapat gaji dari rintihan orang lain yang kebanjiran. Saya hanya minta nanam pohon. Tanam pohon. Saya bayar. Karena yang lain sudah nanam pohon, ini ongkang-ongkang kayak menak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kang Deddy Mulyadi marah besar. Ada apa? Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Pada hari kemarin, Kang Deddy Mulyadi meninjau kembali wilayah di Puncak, tepatnya wilayah Hibis yang sudah sekarang ini diratakan, sudah dibongkar dan sudah dinormalisasi, kembali ditanami oleh pohon-pohonan. Setelah beliau meninjau, kemudian ketika beliau akan pulang dan sudah berada di dalam kendaraan, maka kemudian beliau ditemui oleh karyawan-karyawan ex-Hibis. Nah, karyawan-karyawan ex-Hibis ini kemudian menagih janji Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan bahwa Kang Deddy Mulyadi akan memberikan gaji kepada mereka sampai dengan tanggal 27 bulan Maret ini. Tetapi kemudian Kang Deddy Mulyadi di luar dugaan beliau marah besar. Ada apa sehingga kemudian beliau marah besar? Kita lihat dalam video berikut ini. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Terlihat bahwa Kang Deddy begitu emosi terhadap para bekas karyawan Hibis ini, di mana beliau sempat terlihat sangat-sangat emosi. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kemudian ternyata bisa diketahui bahwa yang membuat beliau kecewa dan marah kepada karyawan-karyawan ex-Hibis tersebut adalah karena ternyata karyawan-karyawan ini tidak memenuhi keinginan daripada Kang Deddy Mulyadi. Karena sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi menginginkan bahwa mereka-mereka yang akan mendapatkan gaji sampai tanggal 27 bulan Maret ini adalah juga ikut berpartisipasi aktif menanam kembali pohon itu. Tetapi dalam realita kenyataan ternyata mereka-mereka ini sama sekali tidak mau ikut menanam pohon. Nah, ini yang membuat Kang Deddy marah. Kita lihat cuplikannya. Jadi kalau mau nyalahin, bukan sama saya nyalahinnya, sama orang yang melanggar. Enggak nyalahin juga sih sebenarnya, Ya, maksudnya kan kita semua. Saya gini, maksud saya orang Sunda, ulah ngamenak, ngerti itu? Saya hanya minta, coba nanam pohon. Kan saya udah berapa kali minta ajakin yang di sini nanam pohon. Masa nanam satu pohon aja nggak mau? Anda betullah berdosa di sini. Dosa terhadap lingkungan, orang meninggal. Betul Pak, betul Pak. Anda mendapat gaji dari rintihan orang lain yang kebanjiran. Saya hanya minta nanam pohon. Tanam pohon. Saya bayar. Karena yang lain sudah nanam pohon, ini ongkang-ongkang kayak menak. Terlihat bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sungguh-sungguh sangat kecewa kepada para karyawan bekas ex-Hibis yang jumlahnya cukup banyak ini, karena mereka dalam bahasa Kang Deddy itu seperti menak, tidak mau kotor-kotoran, tidak mau menanam. Satu pohon pun mereka tidak mau menanam. Ini yang membuat Kang Deddy marah, sehingga sampai keluar ucapan bahwa di mana pertanggungjawaban kalian terhadap korban banjir atau korban yang meninggal.
kalian enak-enakan, tetapi korban daripada apa yang dilakukan oleh Hibis ini, timbul banjir, timbul penderitaan di masyarakat. Di mana pertanggungjawaban moral kalian yang padahal hanya sekedar untuk menanam satu pohon pun kalian tidak mau melakukan itu. Nah, ini yang membuat Kang Deddy kecewa adalah bahwa mereka sama sekali tidak mau terjun untuk ikut berpartisipasi menanam pohon di wilayah tersebut. Padahal itu sudah diinstruksikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sesungguhnya ini adalah masalah komunikasi. Jadi terlihat bahwa para karyawan ini tidak memahami keinginan Kang Deddy Mulyadi, atau mungkin koordinatornya ini tidak mengerti keinginan Kang Deddy Mulyadi yang menginginkan bahwa para karyawan ini pun aktif menanam kembali pohon di wilayah tersebut, tidak hanya sekedar menunggu untuk diberikan gaji yang dijanjikan. Karena dalam bahasa Kang Deddy Mulyadi bukan masalah janji, tetapi di mana pertanggungjawaban kalian terhadap penderitaan orang-orang yang jadi korban. Nah, ini sesungguhnya ada salah komunikasi di dalamnya, salah pemahaman, salah pengertian. Ya, karena kalau seandainya dalam pemikiran saya, kalau seandainya memang itu adalah sebuah ketegasan, misalnya Kang Deddy Mulyadi memerintahkan kepada koordinatornya bahwa karyawan-karyawan itu tetap bekerja membantu menanam pohon-pohon, saya yakin para karyawan bekas Hibis itu pasti akan terjun membantu menanam pohon kembali. Tetapi kemungkinan di sini adalah discommunication yang terjadi, salah memahami apa yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya, sebelum pembongkaran itu, Kang Deddy Mulyadi memang sempat mengucapkan janji akan membayar seluruh karyawan-karyawan yang ada di Hibis itu. Nah, kita lihat videonya bagaimana ucapan dari Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan hal tersebut. Anu ka pagawe anu aya di dieu. 200-an, enak garawe kene. Garawe kene enak tarik tong di garawe kabeh nya. Daftar ngaranna kadiekeun ke diurus ku Pak Wawan, ya kan? Gajina ku saya dibayarkeun tepi ka tanggal 27 Maret. 3 poe menjelang lebaran, heuh. Daripada cicing di dieu engke jeung nu di luar bising pasea. Bener teu? Bener teu? Mending balik di imah ku aing digaji daripada di dia di Balai Duku Batu. Oke? Nah, saya eureun keneh heula kabeh. Terus datana kadikeun ku saya dibayar gajina tepi tanggal 27. Arek teu? Siap. Siap? Heeh, geus kitu. Sok, bijan kabeh geus tong digawe. Kayak karep lagi mana garawe deui. Teh digawe di dia ke pagi aya pagawean mah. Loba di saya pagawean mah, hayang ngagawean mah hayang bersihan laut. Aya. Nya, geus kitu. Heeh, geus sok. Ya, iya pan kepalakan di dia engke panguruskeun. Ya, pan kemer lamun pembongkaran ieu kudu aya pengangkutan bahan. Di garawe anger sarua. Nya. Oke? Sok beres. Aisyah teh ku aing sia tepi ka tanggal 27 digawean teh digaji Aisyah teh ngeunah kumaha hirup. Ke kaharepna digawe deui. Heeh. Ke geus lebaran digawe deui melakan tangkal di puncak. Siap? Oke. Oke, siap. Nuhun, Pak. Wah, beres. Ayo, Bro. Ya, itu, ayo. Ya, Pencairan ya, pencairan. Terus kadang ku aing dikumpulkeun, bising aing sing dianggap bohong ya. Sok ya. Tah. Kumpulkeun ya. Karyawan. Sing aing pajarkeun bohong tinggal nagih ya ku aing diposting. Meh nagih maneh ka aing. Ka dieu. Nah, iya, warga nu di garawe nya. Ayeuna gawena areureun heula. Siap. Tapi gaji tetap dibayar. Hingga tanggal 27 Maret gajinya dibayar. Itu Bapak Aing. Aing ngomong heula sia. Geus tanggal 27, geus lebaran ganti pagaweanana. Melakan tangkal di puncak. Supaya puncakna hejo. Lampun puncakna hejo, rakyatna ngejo. Oke. Pokoknya gitunya. Ya dibongkar tenan naon ieu. Kita bisa mengambil pelajaran. Apa yang sudah terjadi itu sesungguhnya adalah ketidakpahaman dan ketidakmengertian terhadap apa yang dimaksudkan. Artinya ada salah komunikasi antara Kang Deddy Mulyadi dengan para karyawan tersebut.
Para karyawan tersebut kemungkinan memahami bahwa mereka itu menerima gaji yang dijanjikan oleh Kang Deddy Mulyadi tanpa melakukan pekerjaan apapun, karena memang tidak ada perintah secara tegas baik dari Kang Deddy Mulyadi maupun dari pihak koordinator yang mengumpulkan nama-nama karyawan yang akan kemudian digaji. Jadi pada poinnya kemungkinan adalah ketidakpemahaman yang jelas dari para karyawan tersebut terhadap konsekuensi dari gaji yang akan diterimanya. Kalau kita pahami dari kalimat Kang Deddy Mulyadi bahwa seolah-olah para karyawan tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan wilayah tersebut dengan ikut menanam kembali. Itu yang pertama, salah komunikasi, salah memahami apa yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi pada saat itu. Lalu yang kedua, terlihat bahwa Kang Deddy Mulyadi itu memberikan pelajaran kepada para generasi muda, karena dilihat di situ karyawannya adalah anak-anak muda. Harus memiliki tanggung jawab moral, harus memiliki kepedulian. Jangan egois, tetapi harus melihat orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan bagaimana kepentingan orang lain. Ini memberikan pelajaran. Karena kalau soal masalah duit, itu saya yakin Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang paling tepat janji, orang yang tidak pelit untuk memberikan bantuan, apalagi terhadap apa yang dijanjikan beliau. Beliau tahu apa yang dijanjikannya, tetapi beliau memberikan pelajaran kepada anak-anak muda ini agar bertanggung jawab. Setidaknya ada pertanggungjawaban sosial yang muncul dalam dirinya, dengan kemudian turun bersama-sama para buruh yang lebih terdahulu, buruh-buruh kasar yang menanam pohon itu. Ini terlihat bahwa bekas karyawan HIBIS ini sama sekali tidak mau terjun langsung untuk menanam pohon-pohon di wilayah tersebut. Nah, ini yang membuat Kang Deddy Mulyadi marah besar. Oleh karenanya, bagi kita tentu ini adalah sebuah pembelajaran bahwa Kang Deddy Mulyadi marah bukan tanpa ada alasan, tetapi alasannya beliau kecewa dengan perilaku, dengan tindak tanduk bekas karyawan HIBIS ini, yang mereka itu seolah-olah tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki tanggung jawab sosial. Nah, mudah-mudahan, saya yakin Kang Deddy Mulyadi bukan orang yang mengingkari janji-janji beliau. Kalau masalah sekedar memberikan gaji yang dijanjikan untuk karyawan-karyawan HIBIS, itu bukan suatu perkara yang besar bagi Kang Deddy Mulyadi, karena beliau adalah orang yang komitmen dengan apa yang diucapkannya. Tetapi beliau marah bukan karena ditagih, tetapi beliau marah karena bekas karyawan HIBIS ini mereka seolah-olah tidak memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan HIBIS tersebut terhadap kerusakan lingkungan maupun akibat-akibat lain yang berakibat bencana alam, yang berakibat kerugian kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi pembelajaran untuk kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama Kang Deddy senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan kita doakan pula orang-orang ini akan kemudian mendapatkan haknya, tetapi juga kemudian bisa mengambil pelajaran. Sebagai manusia, kita harus juga tidak egois, tetapi juga harus memperdulikan orang lain, memperdulikan lingkungan, sehingga setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.